Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lisa di sini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bab bugot. Apa itu bab bugot? Bugot adalah pemberontakan. Oke, ini yang akan kita bahas yaitu mengenai 6 hal. Yang pertama, pengertian bugot. Yang kedua, tindakan hukum terhadap bugot. Yang ketiga, status hukum bugot. Yang keempat, hukum memerangi bugot. Yang kelima, contoh peristiwa bugot. Dan yang terakhir adalah hikmah hukuman bugot. Dari definisi dulu. Apa itu bugot? Nah, setelah kalian melihat gambar ini, Anda pasti langsung paham apa itu bugot. Jadi singkatnya itu kayak contohnya peristiwa PKI ini kan Partai Komunis Indonesia dia itu memecahkan diri, maksudnya memberontak membangkang kepada pemerintah dan dia itu mendirikan organisasi baru, organisasi lain untuk memecahkan dirinya agar mereka tuh ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, kayak gitu. Mereka ingin pemerataan atas semuanya kayak gitu. Ya intinya seperti itu. Nah, bugot secara bahasa yaitu jamak dari kata al-baghi, yaitu orang-orang yang memberontak. Kalau al-baghi kan satu orang nih, seorang yang memberontak, sedangkan bugot adalah bentuk jamak dari baghi itu tadi yang artinya orang-orang yang memberontak. Oke, bugot memiliki beberapa definisi menurut para ulama. Yang pertama menurut Az-Zamakhsyari, yaitu melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, bugot yaitu menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia, kayak gitu. Nah, secara istilah, bugot adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Jadi, ini adalah secara istilah. Kita kita baca juga dari beberapa ulama. Yang pertama Al-Qurtubi, atau yang ketiga Al-Qurtubi, yaitu keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali atau rujuk kepada ketaatan. Sedangkan menurut Zuhaili, bugot adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Jadi inti dari bab ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada pemimpin. Kayak gitu. Nah, bugot ini harus memiliki beberapa kriteria untuk bisa dikatakan sebagai bugot. Nah, di dalam ilmu fikih kita kan tidak hanya membahas tentang fikih ibadah, yaitu fikih kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi fikih ini juga membahas tentang hukuman-hukuman, terus kayak kayak hukuman kita antara manusia yang satu dengan yang lain gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal sosial di sekitar kita itu juga diperhitungkan di dalam hukum Islam. Oke, tindakan yang dilakukan bugoters ini ada 3. Yang pertama memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Yang kedua membangkang pemerintah pemimpin. Yang ketiga, menolak ke berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jadi, tindakan itu bisa dikatakan bugot apabila ada 3 hal ini. Yang pertama, memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Jadi, mereka tuh bikin organisasi sendiri, kelompok sendiri, dan memisahkan diri dari pemerintah, kayak gitu. Contohnya kayak PKI tadi. Yang kedua, membangkang perintah pemimpin. Jadi mereka sudah membuat kelompok, mereka akan membangkang kepada pemimpinnya. Yang ketiga adalah menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jadi setelah mereka membangkang, di sisi lain kan otomatis mereka akan menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah ini contohnya kayak mereka gak mau menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua contohnya juga mereka gak mau untuk membayar pajak. Nah kayak gitu contohnya. Oke, kriteria bugot. Jadi ini adalah 4 kriteria bugot.
Yang pertama memiliki kekuatan, yang maksudnya di sini mereka tuh memiliki tenaga, senjata dan pasukan. Tapi kalau misalkan mereka cuma punya tenaga, senjata, gak punya pasukan ataupun kayak satu orang aja yang membangkang gitu, itu bukan bugot namanya. Yang kedua, takwil, memiliki takwil atau alasan gitu. Yang ketiga memiliki pengikut atau ya setia. Jadi mereka itu memiliki pengikut setia yang memang membangkang pemerintah gitu. Jadi dan yang keempat memiliki imam. Nah, pastikan orang yang membangkang punya provokator sendiri. Nah, provokator itu biasanya menjadi pemimpin dari partai atau komunitas yang membangkang itu tadi. Oke, ini adalah peringatan ya. Ingat, para bugot harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Jadi, di dalam hukum Islam ini, had-hadnya itu atau hukumannya itu akan ditetapkan agar para bugot, orang-orang yang memberontak itu tadi, kembali ke jalan kebenaran, kayak gitu. Nah, ini adalah tahapan untuk menghadapi kaum bugot di dalam agama Islam. Yang pertama, mengirim utusan. Jadi, hal yang pertama dilakukan yaitu mengirim utusan. Ya, memberitahulah kayak gitu bahwa perilaku mereka tuh salah gitu. Yang kedua, menasehati dan mengajak. Jadi jika mengirim utusan tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan menasehati dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan kebaikan. Yang ketiga, memberi ultimatum atau ancaman. Jadi yang ketiga, misalkan dinasehati gak bisa, yaitu diberikan ancaman. Yang keempat, diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Jadi kalau misalkan dari 1 sampai 3 belum bisa, maksudnya belum bisa menyadarkan para bugot itu, maka hal yang terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan kembali kepada jalan kebenaran. Oke, ini adalah dasar hukum bugot. Mari kita baca bersama-sama. Ini berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah atau golongan yang berbuat zalim itu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Maksud yaitu yang pertama, kalangan bugot tidak dihukumi kafir, namun had atau hukuman bagi pelaku bugot secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi. Jadi, para bugot itu jika memang mereka muslim dan membangkang pemerintah, itu tidak dihukumi kafir. Namun mereka itu wajib diperangi gitu. Hadnya diperangi. Terus yang kedua, pelaku bugot yang bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Jadi misalkan ada para pemberontak dan dia bertaubat, meminta maaf gitu. Jadi hadnya tidak berlaku lagi kepada mereka. Melainkan mereka akan diampuni kesalahannya. Terus yang terakhir, oleh sebab itu para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Selanjutnya kita akan membahas tentang berperang dengan kaum bugot. Berikut adalah hadis yang menjelaskan dengan tindakan berperang dengan kaum bugot. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ibni Mas'ud, "Ya bani ummi Abdin, ma hukmu man bagha min ummati?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yutba'u mudbiruhum wa la yujhazu ala jarihihim wa la yuqtalu asiruhum." Rawahu al-Bukhari. Yang artinya,
Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak ibu atau hamba Allah, bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh." Nah, berikut adalah kandungan hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan. Jadi, bagi orang-orang yang telah mengundurkan diri, jangan dikejar. Bagi orang yang luka-luka dan memang dia menyerahkan diri, ya jangan segera dibunuh. Dan yang tertangkap jangan juga dibunuh. Dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan. Jadi kalau misalkan ada para bugot yang sudah menyerah dan ia tertangkap, ya jangan, ya tidak boleh langsung di. Berikut adalah kaum bugot yang wajib diperangi jika melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika menyerang wanita dalam kawasan al-adil, maksudnya yaitu mereka menyerang para wanita yang dilindungi oleh pemerintah. Kayak kita ini kan orang merdeka, jadi gak boleh semena-mena itu disakitin gitu ya, diserang gitu. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Jadi zaman dahulu kan ada yang namanya Baitul Mal gitu ya. Misalkan mengambil barang kayak contohnya zaman kita tuh mengambil zakat gitu. Itu diperangi gitu bagi para pembuat. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Jadi nggak mau mematuhi pemerintah gitu. Yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Jadi ini nggak boleh ya semena-mena mereka itu membangkang atau menyakiti pemerintah secara paksa gitu. Nah, apabila mereka melakukan hal ini, maka mereka wajib diperangi. Selanjutnya yaitu kaum bugot yang membayar zakat hanya untuk golongannya. Ini adalah eh, pendapat Imam Syafi'i terhadap kaum bugot yang membayar zakat hanya untuk golongannya. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama wajib dan yang kedua sunnah, mubah. Nah, ini yang Imam Syafi'i mengatakan bahwa kaum bugot yang hanya membayar zakatnya kepada golongannya itu wajib diperangi, itu kaul qadim beliau, yaitu kaul atau perkataan beliau Imam Syafi'i saat sebelum pindah ke Mesir dan waktu itu masih ada di Baghdad. Nah, alasannya karena zakat wajib diserahkan kepada Baitul Mal Muslimin. Dan yang kedua yaitu kaul jadid, itu mubah hukumnya. Beralasan dan kaul jadid ini adalah kaul perkataan Imam Syafi'i saat sudah pindah ke Mesir. Jadi selama ada di Mesir. Dan ini alasannya karena penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Jadi ini adalah alasan dan hukumannya menurut Imam Syafi'i. Ini adalah contoh bugot di dalam sejarah Islam. Yang pertama kaum Bani Quraidah pada zaman Rasulullah. Yang kedua kaum pembangkang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada zaman Abu Bakar. Yang ketiga kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dan memberontak pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Terus yang di Indonesia sendiri ada pemberontakan PKI Muso. Ini bisa dicari di Google ya. Terus yang kedua gerakan DITI. Yang ketiga pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, saya ceritakan secara singkat, jadi gerakan-gerakan di Indonesia ini, mereka itu ingin memisahkan diri dari negara kita Indonesia dan ingin memiliki hak yang mereka inginkan. Gitu. Contohnya kayak GAM di sini mereka yang mendirikan negara keislaman di Indonesia. Gitu. Sedangkan kayak gitu kan nggak boleh. Gitu. Itu adalah contohnya. Nah, ini adalah hikmah had bugot. Yang pertama, tidak akan mudah memusuhi atau membangkang pemerintah yang sah. Yang kedua, memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah. Yang ketiga, terhindar dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi. Yang keempat, memberikan efek jerah terhadap pelaku bugot. Yang terakhir adalah pemahaman untuk menyalurkan aspirasi melalui cara-cara yang benar. Mungkin itu saja penjelasan terkait pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang akan Ibu share di e-learning gitu.
berikut juga UKBM-nya. Karena bab bugot ini sudah selesai, maka kalian silakan diselesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.